Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Febrianti. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS di instansi pemerintah Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan atau mereview kembali materi pelatihan yang telah disampaikan oleh Bapak Nasri Dalpatria pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Materi yang kami peroleh yaitu yang berjudul Isu-isu Kontemporer. Materi pelatihan isu kontemporer ini merupakan materi lanjutan dari materi wawasan kebangsaan. Di materi pelatihan ini kami diberikan tugas mengenai apa-apa saja isu yang sedang terjadi atau yang sedang booming di lingkungan tempat kita bekerja. Isu-isu yang saya dapati di Apotik Rawat Inap Rumah Sakit Ahmad Darwis tempat saya bekerja meliputi yang pertama yaitu kurangnya pemantauan terhadap obat-obat yang sudah mendekati expired. Yang kedua yaitu kurangnya pemantauan pemberian obat di ruang rawat inap Rumah Sakit Ahmad Darwis. Yang ketiga yaitu belum optimalnya penjelasan cara pakai inhaler untuk obat asma di Rumah Sakit Ahmad Darwis. Jika obat yang sudah expired atau sudah kadaluarsa kita berikan kepada pasien, maka akan menyebabkan pengobatan tidak lagi efektif karena obat yang kita berikan sudah tidak bisa mengatasi atau menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit dan juga bisa menyebabkan keracunan yang mengancam nyawa pasien. Jadi, kita sebagai ASN harus bisa mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan cara memberikan penandaan yang khusus untuk obat-obat yang sudah mendekati expired dan bekerja lebih maksimal lagi. Kurangnya pemantauan petugas di ruang rawatan menyebabkan pasien lupa meminum obat. Seharusnya kita sebagai petugas atau sebagai ASN, kita harus bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk memastikan pasien bisa meminum obat tepat waktunya hingga mencapai titik sembuh. Kurangnya penjelasan tentang cara pakai inhaler akan menyebabkan kesalahan pasien dalam memakai obat asma. Seharusnya kita sebagai petugas atau sebagai ASN harus bisa menjelaskan dengan baik, dengan benar, dengan tepat hingga pasien tersebut mengerti dan benar dalam menggunakan obat asma. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana teknik menipis dengan cara USG. Berikut saya jelaskan. Teknik USG ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama yaitu urgensi, seberapa mendesak isu tersebut perlu dibahas. 2. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah. Yang ketiga itu ground, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan dengan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Dan juga terdapat beberapa penilaian yang kita pakai dari angka 1 sampai angka 5. Angka 1 tidak gawat, angka 2 kurang gawat, angka 3 cukup gawat, angka 4 gawat, dan angka 5 sangat gawat. Contoh isu yang saya ambil di sini yaitu kurangnya pemantauan terhadap obat-obat yang sudah mendekati expired date di Apotik Rawat Inap Rumah Sakit Ahmad Darwis. Faktor penyebab isu yang pertama yaitu tidak adanya penandaan khusus untuk obat-obat yang mendekati expired date. Untuk urgensi diberi angka 5, serius diberi angka 5, dan ground diberi angka 4. Total penilaian yaitu 14. Faktor penyebab yang kedua yaitu sumber daya manusia yang belum bekerja secara maksimal dengan pencatatan stok obat. Untuk urgensi diberi angka 3, untuk serius diberi angka 3, dan ground diberi angka 3. Total penilaiannya adalah 9. Faktor penyebab yang ketiga yaitu perencanaan dan pengadaan obat dari gudang obat di mana tidak adanya pembagian tanggung jawab yang jelas. Untuk urgensi saya beri angka 4, untuk serius diberi angka 3, dan ground diberi angka 3. Total penilaiannya adalah 11. Dengan adanya faktor-faktor penyebab tersebut, maka saya ambillah isu yang berjudul kurangnya pemantauan terhadap obat-obat yang sudah mendekati expired date di Apotik Rawat Inap Rumah Sakit Ahmad Darwis. Sekian penjelasan materi tentang isu kontemporer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.